Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Naulinda Kamuhikar, Novalina, dan Sydney Natasha ingin membahas mengenai materi evolusi, sistematika, dan filogeni serangga. Nah, di sini ada tabel evolusi serangga, di mana pada era Kenozoik 70 juta tahun yang lalu, pada periode Pleistocene dan Tertiary, ini bentuk kehidupannya adalah manusia pertama, tanaman berbunga, serangga modern, dan serangga dalam amber. Lalu pada era Mesozoik, sekitar 135 juta tahun yang lalu, 180 juta tahun yang lalu, dan 225 juta tahun yang lalu, pada periode Cretaceous, Jurassic, dan Triasik, bentuk kehidupannya adalah reptil, burung pertama, dan mamalia pertama. Lalu yang ketiga ada Paleozoik, sekitar 270 juta tahun yang lalu, 350 juta tahun yang lalu, dan 400 juta tahun yang lalu pada periode Permian, Carboniferous, dan Devonian. Bentuk kehidupannya adalah muncul ordo-ordo serangga modern, serangga terbang pertama, serangga besar, dan beberapa sudah musnah. Lalu ada hexapoda pertama, yaitu Collembola, dan amfibi pertama. Lalu pada era Paleozoik, sekitar 440 juta tahun yang lalu, 500 juta tahun yang lalu, dan 600 juta tahun yang lalu pada periode Silurian, Ordovician, dan Kambrian. Bentuk hidupannya ada binatang darat pertama, kalajengking, kaki seribu, dan muncul ikan pertama. Lalu ada juga vertebrata pertama dan antropoda pertama. Lalu di era Pencambian, itu bentuk kehidupannya ada invertebrata primitif. Selanjutnya, taksonomi dan sistematika. Taksonomi yaitu teori dan praktik deskripsi, penanaman, dan klasifikasi suatu organisme. Sistematika yaitu cabang ilmu yang mempelajari biodiversitas dan hubungannya dengan berbagai macam organisme. Seringkali taksonomi dan sistematika dianggap sama. Lalu ada klasifikasi, yaitu pengelompokan secara hierarki tentang sesuatu sesuai dengan tingkat perbedaannya. Lalu ada identifikasi, yaitu dilakukan setelah klasifikasi guna mengidentifikasi dan mengelompokkan spesies. Lalu selanjutnya ada filogeni. Filogeni adalah sejarah evolusi kelompok organisme yang saling terkait. Pohon filogenik menunjukkan bagaimana spesies terkait satu sama lain dari nenek moyang yang sama. Selain itu, pohon ini dapat digunakan untuk mencari fungsi dari suatu gen atau protein, riset, medis, dan lain-lain. Pada ahli sistematika, menggunakan bukti-bukti yang diperoleh dari catatan fosil dan organisme yang masih ada untuk merekonstruksi filogeni. Berikut adalah pohon filogeni. Nah, pohon filogeni ini berfungsi untuk kita melihat bagaimana nenek moyang dari serangga tersebut. Lalu ada kategori taksonomi. Yang pertama ada ordo yang terdiri dari subordo dan superfamili. Biasanya berakhiran oidea. Lalu ada famili yang terdiri dari subfamili dan supertribe. Terus ada troupe dan subtribe. Subfamili biasanya berakhiran inae, famili idea, lalu seperti B itae, lalu troupe ini, lalu subtribe ina atau iti. Lalu selanjutnya ada genus yang terdiri dari subgenus dan spesies terdiri dari subspesies. Lalu proses taksonomi. Dalam proses taksonomi diperlukan batasan. Yang pertama, pilihan grup serangga. Yang kedua, daerah geografis. Yang ketiga, koleksi dan pengawetan. Keempat, koleksi taksonomi. Kelima, literatur taksonomi. Keenam, spesies dan variasinya. Ketujuh, karakter. Kedelapan, homologi dan homoplasi. Selanjutnya ada metode taksonomi. Yang pertama ada fenetik. Dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakter. Prinsipnya, yang pertama, makin banyak karakter yang digunakan, makin baik. Yang kedua, semua karakter mempunyai nilai yang sama. Yang ketiga, klasifikasi harus berdasarkan kesamaan karakter. Lalu kedua, ada kladistik. Nama lainnya adalah filogenik sistematik.
Kladistik dikelompokkan berdasarkan keturunan. Prinsipnya yang pertama, berkembang atas dasar fenetik, tidak stabil dan subjektif. Yang kedua, hasil kladistik berbentuk kladogram, diagram yang bercabang. Yang ketiga, terdapat grup parafiletik, polifiletik, dan polaritas karakter. Lalu selanjutnya ada sistematika evolusioner. Dikembangkan oleh Mayer pada 1965 dan Aslok 1979. Berdasarkan penolakan terhadap kladisti yang hanya berdasarkan genealogi dan fenetik yang berdasarkan perbedaan karakter morfologi saja. Nah, dalam sistematika evolusioner, filogram berdasarkan titik percabangan dan tingkat perbedaan karakter. Lalu yang kedua ada nomenklatur atau sistem penamaan. Sistem penamaan yang stabil dan tidak ambigu yang sangat diperlukan untuk komunikasi ilmiah. Nah, mulai diterbitkannya Systema Natura. Nah, Systema Natura ini diterbitkan oleh Carolus Linnaeus pada 1758, yaitu tata nama pada hewan dan tumbuhan yang digunakan pada sistem penamaan binomial. Tahapannya ini adalah yang pertama ada identifikasi, ada taksonomi, ada klasifikasi, dan ada sistematika. Nama spesies serangga menggunakan sistem penamaan binomial yang secara umum diklasifikasikan ke dalam 7 kategori utama, yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo yang terdiri dari 32 ordo dan sebagian besar berakhiran Ptera. Lalu ada famili yang lebih dari 1000 famili dan semuanya berakhiran idae. Lalu ada genus dan ada spesies. Lalu di sini ada klasifikasi serangga menurut Christensen. Nah, di sini tuh ada kolom bola, lalu menurun lagi jadi Protura, lalu turun lagi jadi serangga. Lalu ada Apterygota dan Pterygota yang terdiri dari Paleocoptera, Palaeoptera, dan Neoptera. Lalu terbagi lagi menjadi Exopterygota, terdiri dari Orthopteroidea dan Hemipteroidea. Lalu terbagi lagi menjadi Endopterygota dan terdiri atas Neuropteroidea, Mecopteroidea, dan Hymenopteroidea. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.